Pada saat itu, senyum Kaisar Yuantian, menyipitkan mata ke dunia, berbicara dan tertawa dengan para pejabat, akhirnya membeku. Ledakan. Dalam sekejap, cangkir emas di tangan Kaisar Yuantian langsung hancur. Dolls of Kyong Jade dan Jade Liquid bergegas keluar dan berubah menjadi serangkaian cahaya yang menarik. Meskipun itu hanya tetes anggur yang tak terhitung jumlahnya, setiap tetes sepertinya dapat membakar laut dan memblokir sungai. Kaisar Yuantian tidak pernah menjadi raja yang pandai kesabaran. Dengan kata lain, orang luar tidak tahu apakah dia baik dalam kesabaran. Bagaimanapun, kondisi tertinggi kesabaran adalah bahwa orang lain tidak dapat melihat apakah dia sabar. Tetapi Kaisar Yuantian bukanlah seorang kaisar surgawi yang dikenal karena kebajikannya. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama ada kesempatan, dia tidak pernah bermaksud untuk melepaskan musuh-musuhnya. Qin Yichen hanya melihat Kaisar Yuantian menanggungnya sekali, ketika dia baru saja menyelamatkan permaisuri Huangsu dan memaksanya untuk menandatangani kontrak dengan surga. Pada saat itu, Kaisar Yuantian bersabar, tetapi dia takut dengan kekuatan permaisuri Huangsu. Tetapi begitu dia kehilangan kekuatan yang membuatnya menahan. Sejak era naga sejati, saya belum pernah mendengar tentang seorang kaisar surgawi yang dinobatkan karena kebajikan. Ledakan. Aliran cahaya yang diubah oleh cairan giok meledak menjadi semburan cahaya, dan setiap tetes berisi kemarahan Kaisar Yuantian dan prestise kaisar untuk menghancurkan dunia. Setiap cahaya yang menembus dapat menembus langit, dan ketika hancur, itu seperti hujan badai. Itu juga keagungan kaisar, dan gunturnya sangat ganas. Cahaya ganas datang dengan keras. Itu adalah pembunuhan pelanggar, dan itu tidak hanya ditujukan ke Qin Yichen, tetapi juga cahaya ganas ke segala arah. Apakah itu menuju ke Tiang Xuan ataupun Saus dan junior lainnya, mereka tidak melakukannya. Menghindar sedikit pun. Sama seperti ketika Ke Tiang Xuan berani dengan arogan melampaui dia untuk duduk sejajar dengannya, Yuan Tiandi sudah marah. Cahaya itu menakutkan. Pada saat itu, Qin Yichen tiba-tiba merasa bahwa kekuatan Kaisar Yuantian tampak tirani di antara yang terkuat di alam kaisar. Tetapi pada saat ini, dia mendengar tawa kecil perlahan. Yang mulia, Anda berkata, apakah saya punggawa Anda? Tawa kecil itu dari tangan Yao Yuekong. Yao Yuekong sedang duduk di samping Qin Yichen. Dan saat senyum tipis ini terdengar, Yao Yuekong juga perlahan mengangkat gelas wine. Dan dengan tindakannya seperti ini, dia melihat tetesan anggur datang dari penyerbuan, menggenang di udara, bergetar hebat. Ini adalah kecemerlangan anggur yang tiada taraf, dan kecemerlangan pertempuran kaisar pada saat ini. Itu juga terlihat lebih cerah seperti harta karun kuning. Giok. Yao Yuekong perlahan mengangkat gelasnya, dan saat lampu glasir berwarna di tangannya semakin dinaikkan, hari baik yang asli dan hari keberuntungan adalah langit di siang hari, dan matahari serta bulan muncul di langit yang sama. Matahari yang terik bersinar tinggi dan tinggal di tengah, seperti Kaisar Yuantian. Tetapi pada saat ini, ada penglihatan datang dari langit. Bulan yang cerah bersinar terang. Sinar bulan menyilaukan matahari. Matahari dan bulan berada di langit yang sama. Dan para dewa bersinar. Yao Yuekong mengangkat gelasnya. Dan ketika Mingyu naik perlahan, pulau roh di bawah kaki Yao Yuekong juga perlahan naik. Menyebabkan Qin Yichen duduk di ketinggian yang sama dengan Yuan Tiandi sekali lagi. Yang mulia, Anda berkata, apakah saya punggawa Anda? Pertanyaan yang dilontarkan oleh tawa kecil ini membuat senyum Yuan Tiandi membeku. Pertanyaan ini sulit untuk dijawab. Dan alasannya sulit terutama karena orang yang mengajukan pertanyaan tersebut. Langit bulan setan. Mantan Kaisar Iblis Muda. Meskipun pemuda itu mungkin bukan anak laki-laki hari ini, Kaisar Iblis tetaplah Kaisar Iblis. Dan Iblis itu bahkan lebih gila lagi. Meskipun ada lebih dari satu Kaisar di alam surga Kaisar, Kaisar yang kuat ini juga telah bertemu dengan Kaisar Yuantian. Ada juga Kaisar kuat yang menyebut diri mereka veteran di depan Kaisar Yuantian. Tentu saja, kerendahan hati para Kaisar yang kuat itu hampir berakhir di sini. Kaisar Yuantian tidak pernah merasakan apa yang disebut ekspansi karena ini. Bagaimanapun, itu adalah kekuatan yang menentukan status. Namun, setidaknya orang-orang itu bisa menyebut diri mereka yang mulia. Tapi Yao Yuekong, Kaisar Yuantian sangat marah, tetapi kekuatan Yao Yuekong mencegahnya dari amarah yang tidak bermoral. Bagaimanapun, Yao Yuekong bukan hanya seorang kaisar, tetapi juga seorang kaisar yang tidak memiliki belenggu ras. Tanah suci bulan iblis telah rusak, dan iblis Yuekong tidak memiliki teman tahu. Dan tidak ada keturunan di dunia ini. Bisa dibilang Yao Yuekong bertelanjang kaki dan tidak pernah takut memakai sepatu. Ini juga perbedaan antara dia dan pembangkit tenaga kerajaan-kerajaan lainnya. Pusat kekuatan lain di kerajaan Kaisar menghormati Yuan Tiandi sebagai yang mulia, sebagian besar karena pertimbangan ras. Lagi pula, di antara ras pusat kekuatan kerajaan Kaisar itu, ada beberapa keturunan yang memegang posisi penting di Istana Surgawi, dan juga akan ada keturunan dan cucu yang melakukan perjalanan di alam Kaisar dan bahkan 3.000 alam. Meneriaki yang mulia tidak akan kehilangan sepotong daging, tetapi bisa menjadi banyak kemudahan sebagai gantinya.
Tapi hal ini sama sekali tidak penting bagi Demon Yue Kong. Dia bersulang sendirian. Dia adalah seorang kaisar iblis. Dan dia sepertinya ingin bertanya, apakah dia seorang punggawa Kaisar Yuan Tian, juga seorang kaisar yang kuat? Atau, apakah Yuan Tiandi memenuhi syarat untuk mengabaikannya sebagai menteri? Tanda seru. Untuk sementara waktu, sinar bulan bersinar, menyinari wajah banyak kekuatan alam kaisar, membuat kulit mereka semakin menarik. Ada pepatah antara biasa dan biasa, meskipun sangat cuek dan cuek, tetapi itu yang paling masuk akal. Jika Anda tidak mempercayai saya, lihat anggur di gelas, dan hormati orang kaya terlebih dahulu. Demikian pula, meskipun anggur dalam cangkir pemanggang roti sama persis, jumlahnya sangat bervariasi. Dan jelas, berat gelas anggur Yao Yue Kong tidak ringan sama sekali. Matahari dan bulan memantulkan bintang-bintang di langit yang sama, dan jubah kaisar berangsur-angsur berkibar mengikuti angin. Melihat Kaisar Yuan Tian terdiam sesaat, dia tidak senang atau marah dan berkata, bukankah kaisar di seluruh dunia, dan itu adalah kaisar yang memimpin negeri. Namun, tanah suci bulan iblis berada di alam semesta kuno, dan kaisar langit bulan sekarang tidak memiliki kendali atas bidang bintang, dan aku tampaknya lepas kendali. Ini terdengar seperti pelayanan Kaisar Yuan Tian dilunakkan. Namun jika terus terang, tampaknya ironis bahwa Demon Moon Kongkong memiliki kekuatan kaisar, tetapi tidak ada klan kaisar, keluarga kesepian, dan kaisar iblis yang bermartabat. Namun ia masih perlu tinggal sementara di Xiongguan dari klan Kaisar Ke. Tentu saja, bagaimana memahaminya adalah masalah Yao Yue Kong. Setidaknya Kaisar Yuan Tian tidak pernah menunjukkan sentuhan provokasi saat menghadapi Yao Yue Kong. Setelah kata-kata selesai, Kaisar Yuan Tian mengambil cangkir kaisar dari permaisuri lagi, dan sedikit mengulurkan telapak tangannya ke iblis Yue Kong. Kaisar Yue Kong, karena kamu ingin minum bersamaku, kamu sebaiknya duduk lebih dekat. Kaisar Yuan Tian menunjuk ke sisinya meskipun Raja-Raja Surgawi bisa duduk bersamanya. Jelas bahwa selain Kaisar, Raja-Raja Surgawi di sekitar meja bundar agak jauh dari yang pertama. Yang dimaksud Yuan Tiandi adalah posisi yang simetris dengan permaisuri. Bagaimanapun, Kaisar Yuan Tian melirik Wei Ling Tian, pergi dan pindahkan kursi Kaisar. Wei Ling Tian mengambil pesanan itu dan segera bangkit. Tapi sebelum dia mengambil 2 langkah, dia melihat Yao Yue Kong dengan ringan berkata, tidak, aku akan duduk saja di sini. Begitu kata-kata itu keluar, senyum Kaisar Yuan Tian membeku seolah mengundang teman-temannya untuk minum bersamanya. Kaisar Yue Kong, apakah aku punya musuh denganmu? Yao Yue Kong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Lalu mengapa Anda harus duduk dengan koloni anti pencuri itu? Yao Yue Kong tersenyum dan menggelengkan kepalanya lagi. Duduklah lebih rendah darimu adalah anti pencuri. Lalu duduklah lebih tinggi darimu. Apakah kamu menjadi anti pencuri? Terlebih lagi, kamu dan aku tidak punya dendam. Tapi tuanmu dan aku punya dendam. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Pada saat itu, lingdau di kaki Kaisar Yuan Tian naik ke langit, menjulang ke atas.